Hei, mau kemana ente? Ini mau ke acara mulutan, Pak. Loh, maulitan itu gak boleh, bid'ah itu. Gak boleh, di zaman Rasulullah itu gak ada itu yang namanya maulitan. Dan ini dalilnya, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Orangnya yang kemarin nyalain saya waktu saya mau ke Maulid. Kalian berdua mau kemana? Ana mau menghadiri acara memperingati perjuangan guru kami, Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Albani. Oh, kalau pergi ke acara Maulid Nabi sesat, bid'ah, masuk neraka. Kalau pergi ke acara guru sendiri nggak sesat, nggak bid'ah, nggak masuk neraka. Kalian waras apa enggak? Model-model kayak kalian gini nih yang buat Islam rusak dari dalam. Dasar Wahabi, bahwasannya bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Isu hot atau hot isu kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan parodi. Parodi yaitu yang membicarakan tentang Wahabi yang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok sutat-sutat kuburiyun. Memang sutat-sutat kuburiyun ini kreatif dalam berbuat bid'ah, makanya semua dibikin bid'ah gitu. Sampai cerita pun bid'ah. Dia bikin cerita bid'ah, mengada-ngada gitu ya. Ketika 4 orang dalam yang menjadi aktor permainan di situ, yaitu memposisikan dirinya sebagai tokoh Wahabi. Tapi ada yang lucu dari 2 orang aktor yang acting sebagai tokoh Wahabi ternyata adalah Sutat Aswaja itu atau Sutat Kuburiyun. Ya, kenapa saya bilang sebagai Sutat Kuburiyun? Ini orang mengada-ngada gitu. Karena yang digambarkan bukanlah tokoh Wahabi gitu, tapi mereka sendiri. Sepertinya dilaknat oleh Allah itu. Karena apa, dia ingin menggambarkan Wahabi tapi kemudian justru menggambarkan dirinya sendiri gitu. Ya, contohnya dia pakai surban putih-putih gitu ya. Pakai surban putih-putih, kemudian dainya itu dikasih jidatnya supaya hitam, dikasih arang gitu. Nah, itu kalau kita lihat tokoh-tokoh jidat hitam dikasih arang itu di Madura, kiai-kiai banyak sekali. Yang jidat hitam itu banyak sekali, yang jidat-jidat hitam itu di Madura itu. Jadi itu menghina terhadap kelompoknya sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara, ada yang lucu di dalam memerankan Wahabi pakai tasbih gitu, kalung tasbih, persis pastor itu ternyata. Atau apa ya, pendeta itu, paus itu ya, paus ketika pakai tasbih itu kan dibikin kalung oleh paus tuh ya. Ini persis dia gitu. Oh, ini kok memerankan paus, kata saya. Memang mungkin yang paling tepat dia itu menjadi salah satu pemain bintang film, figuran tuh sebagai pastor gitu ya. Jadi sudah tidak pada tempatnya dia menggambarkan Wahabi. Artinya orang yang berusaha menyakiti orang lain itu justru ditampakkan oleh Allah bahwa dia itu adalah orang yang hina gitu ya.
ketika memerankan dirinya sebagai tokoh Wahabi, ternyata tidak memerankan tokoh Wahabi, tapi memerankan pendeta tadi itu. Itu lucu karena pakai tasbih tadi di lehernya, dia pakai kalung tasbih dan sebagainya. Sedangkan kita tahu bahwa di dalam perspektif Salafi atau Wahabi, tidak ada Salafi Wahabi yang kemudian menggunakan tasbih sebagai kalung gitu. Jadi di sini Allah itu membuka aibnya dia gitu, kebodohannya dia sebenarnya di hadapan penontonnya sendiri. Maunya melucu tapi kemudian justru membuka rahasianya sendiri. Yang biasa pakai kalung itu mereka gitu. Yang biasa pakai kalung tasbih dan sebagainya adalah mereka. Ini makin mencerminkan Allah itu cara mengazab seseorang berlaku begitu saja ketika itu. Tanpa diminta pun tiba-tiba menimpa seseorang. Jadi itu bagian dari cara Allah menampakkan kesalahan orang yang menghina Wahabi. Jadi sutat-sutat kuburiyun ini ada-ada saja di dalam memerankan di dalam memerankan tokoh-tokoh Wahabi itu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya mereka ini tidak sebatas doktrin yang dilakukan oleh guru-gurunya di dalam memahami agama. Banyak saya itu temui di dalam, misalnya ketika Khalid Basalamah dikatakan memusyrikkan, ada sutat kuburiyun tuh yang mengkritisi Khalid Basalamah, tapi justru dia mempertontonkan kebodohannya gitu. Ketika Khalid Basalamah dikritisi berkaitan dengan orang tua Nabi masuk neraka gitu. Kemudian menganggap orang tua Nabi musyrik. Seolah-olah itu Khalid Basalamah. Ini akibat orang tidak pernah baca kitab menurut saya gitu. Kalau orang ini baca kitab, orang sutat-sutat kuburiyun ini baca kitab, tidaklah mungkin pendapatnya seperti itu. Nah, ini bukan kitab Wahabi yang menyatakan keluarga Nabi itu sebelum Islam seperti orang tua Nabi, kakek Nabi, paman Nabi, itu mati dalam keadaan musyrik. Itu dalam satu kitab khusus yang disusun oleh ulama-ulama tafsir. Rupanya tafsir ini tidak diangkat oleh mereka, menyembunyikan sebenarnya. Yang dikutip itu justru tafsirnya As-Sawi gitu. Itu satu contoh untuk mengenal kebodohan mereka. Mereka ini bodoh gitu, bodoh banget gitu. Jadi saya tekankan bahwa dia adalah orang bodoh gitu. Kenapa saya katakan bodoh? Karena memang tidak punya dalil, asal ngomong berbicara agama gitu. Artinya dia tidak sampai pada sebuah penelitian bahwa yang disampaikan Khalid Basalamah itu bukan omong kosong, tetapi ditulis oleh ulama-ulama dahulu kala. Nanti saya beberkan kelemahan mereka ini. Jadi disitulah kebiasaan-kebiasaan buruk dari sutat-sutat kuburiyun yang selalu menampilkan sosok orang lain dengan cara tidak benar, dengan harapan supaya banyak pengunjungnya, bikin konten supaya bisa menghadirkan banyak orang, dan tentu saja penontonnya yang cara berpikirnya sama itu ya satu kelas dengan mereka ini gitu. Artinya tidak bisa mengembangkan wawasannya sebagai seorang muslim yang seharusnya bisa mengembangkan wawasannya sebagai seorang muslim untuk mengetahui kebenaran, bukan hanya kata gurunya. Gurunya bilang A semua, gurunya bilang B semua. Di sini perbedaan itu. Perbedaannya cara berpikir ngotat-ngotat kuburiyun dengan ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya gitu. Jadi mereka ini kuburiyun sebenarnya. Barangkali itu ya dari saya sekedar masukan. Kalau mau bikin konten itu tentang Wahabi yang bener lah gitu. Jangan nampak noraknya itu. Kalau kalian tuh memang norak di dalam memerankan film saja, memerankan Wahabi saja salah gitu.
Dulu juga ada yang memerankan Wahabi ngamuk-ngamuk. Aduh, kerjanya aswaja. Itu dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.